Saya berangkat. Naik waktu itu saya naik mobil, saya itu naik kapal Binaya. Binaya nerobos sampai ke Pontianak sampai Singkawang sampai Sanggoledo masuk lagi sampai Bengkayang, masuk lagi Sinapit Sedane, tempat pedalaman yang rumahnya masih di pohon-pohon, telinganya gini-gini, gitu. Dan apa yang terjadi? Saya masih ingat itu. Di tempat itu ada gereja. Saya yang khotbah, saya yang ngedain kantong kolektor, saya yang pimpin pujian. Dan jemaatnya saya dan pemandunya. Kosong itu gereja. Jadi kolektornya berapa tahu? Kenapa? Ya 2 orang aja. Dan apa yang terjadi? Waktu saya ke situ, ada mandau terbang. Di sana itu kalau ada bila mangkok merah berjalan, itu perang. Dan yang berkuasa di sana itu kepala suku, kepala adat. Kalau udah gini langsung perang. Dan di sana waktu itu saya dikasih tahu, ada kanibal, orang makan orang. Penggal kepala. Itu zaman itu. Jalan robos hutan, 1 malam itu jalan kaki. Tiba-tiba ada mandau terbang. Teng! Terbang itu. Langsung saya doa, dalam nama Yesus, jatuh mandaunya. Datang anak muda. Gimana ilmu daya? Wah, itu mainan saya sejak SD. Karena waktu saya SD dulu mainan itu keris sama pedang gini-gini, langsung jalan gini. Wah, dilaporkan ke kepala sukunya sama kepala adatnya. Malamnya lagi dikirim lagi. Guci-guci terbang. Teng, 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 teng. Langsung saya doa, dalam nama Yesus, jatuh semua. Begitu jatuh semua, anak muda ini datang lagi. Gimana ilmu daya? Itu mainan saya sejak SMP. Wah, marah itu kepala suku kepala adat. Hari Minggu kebaktian, penuh, saudara. Bawa mando-mando gini semua, saudara. Wah, mando-mando, saudara. Di hutan itu, saudara, tengah hutan. Dan di sana enggak ada polisi. Polisi enggak ada, polsek aja enggak ada, polisi enggak ada. Polisi kehutanan aja enggak ada. Pedalaman bener, saudara. Mando-mando gini. Dan saya masih ingat zaman itu, ikan arwana itu digoreng. Ikan arwana itu digorengin zaman itu, saudara. Digoreng, jadi ikan asin gitu, saudara. Ikan arwana itu. Waktu zaman itu, waktu saya diutus ke sana. Ini pakai mando-mando gini. Kepala adat, kepala sukunya nemuin saya. Dia tatap saya tatap dia, tatap-tatapan gini. Saudara. Nah, adu ilmu kan seperti itu. Kalau tunduk, itu artinya kalah. Jadi makanya kalau kita bicara sama orang, jangan nunduk. Tatap. Tapi jangan gini juga. Biasa aja. Makanya saya ini selalu mata itu gini. Tatap-tatapan. Dia tatap saya tatap dia. Tatap-tatapan. Saya doa dalam nama Yesus. Langsung kepala suku, kepala adat ambruk. Brak, ambruk di depan saya di gereja. Langsung itu. Orang-orang Dayak di pedalaman gini, kita ikut pendeta sakti. Apa yang terjadi? Hari itu juga gereja itu langsung penuh. Saya ke pedalaman-pedalaman, banyak bertobat, kampung-kampung demi kampung. Dan apa yang terjadi? Di situ saya lihat, kalau kuasa itu bekerja, siapapun tidak bisa melawan. Roh Kudus. Amin. Nah, ingat saudara, ada kuasa. Jadi mulai hari ini, pertama, engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus. Dengan tanda-tanda mula-mula, bahasa roh. Dan kalau sudah engkau mengalami baptisan Roh Kudus, harus diaktifkan setiap hari. Kenapa diaktifkan? Ingat, supaya kuasa itu tambah hari, tambah besar dalam hidup saudara. Berkobar dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi ingat, penting dalam hidup kita ini ada kuasa.